Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Rifai. NIM saya 33322000099. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Saya di sini akan share screen dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Dari kinetika kimia terkandung dalam arti 1 pengertian laju reaksi, 2 faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 3 sifat reaktan, 4 hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, 5 menentukan persamaan laju reaksi. Nah, selanjutnya di sini pengertian laju reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat dan ada pula yang berlangsung sangat lambat. Perkara besi adalah salah satu contoh reaksi yang berlangsung lambat, sedangkan reaksi ledakan dan reaksi nyala kembang api merupakan contoh reaksi yang berlangsung cepat. Cepat atau lambatnya reaksi kimia harus diungkapkan secara kuantitatif dan terukur. Laju reaksi secara kuantitatif diungkapkan melalui besarnya perubahan reaktan atau produknya terhadap waktu. Dalam waktu tertentu, reaksi yang menghasilkan produk yang banyak artinya reaksi tersebut berlangsung cepat. Sedangkan yang menghasilkan produk sedikit dapat diartikan sebagai reaksi yang berlangsung lambat. Reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan mol per liter per satuan waktu. Jika kita mengetahui persamaan kimia untuk suatu reaksi, laju reaksi dapat ditentukan dengan mengikuti perubahan konsentrasi produk atau reaktan yang dapat dideteksi secara kuantitatif. Untuk menggambarkan laju reaksi, kita harus menentukan konsentrasi produk reaksi pada waktu yang berbeda. Sebagai hasil reaksi, merancang metode yang efektif untuk ini adalah tantangan berkelanjutan bagi ahli kimia yang mempelajari kinetika kimia. Jika reaksi cukup lambat, kita dapat mengambil sampel dari campuran reaksi setelah interval waktu yang berurutan dan kemudian menganalisanya. Kita lanjut lagi. Konsentrasi reaktan seiring waktu menurun sampai tercapainya harga kesetimbangan, dan konsentrasi produk meningkat dari yang pada awalnya berharga 0 sampai terciptanya keadaan kesetimbangan. Garis datar untuk reaktan dapat produk tidak berubah lagi. Berdasarkan penggambaran berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk reaksi, maka laju reaksi dimaknai sebagai laju penurunan reaktan atau laju bertambahnya produk. Hasil reaksi. Secara umum, laju reaksi diartikan sebagai besaran perubahan reaksi persatuan waktu. Reaksi dalam larutan besarannya perubahan dihitung dalam satuan molaritas dan waktu dalam detik atau sekon. Laju reaksi mempunyai satuan yaitu M/S. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sifat reaksi, pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi, pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Nah, di sini kita akan bacakan Usulan 10902 mendefinisikan katalis sebagai suatu substansi yang mengubah laju suatu reaksi kimia tanpa terdapat sebagai produk akhir reaksi. Walaupun menurut definisi jumlah katalisator tidak berubah pada akhir reaksi, tetapi tidak berlaku anggapan bahwa katalisator tidak mengawali jalannya reaksi. Selama reaksi berlangsung, katalisator akan mengawali penggabungan senyawa kimia. Akan terbentuk suatu kompleks antara substansi tersebut dengan katalisator. Kompleksnya yang terbentuk hanya merupakan bentuk hasil antara yang akan terurai kembali menjadi produk reaksi dan molekul katalisator. Katalisator tidak mengalami perubahan pada akhir reaksi karena itu tidak memberikan energi ke dalam sistem. Tetapi katalis akan memberikan mekanisme reaksi alternatif dengan energi pengaktifan yang lebih rendah dibandingkan dengan reaksi tanpa katalis, sehingga adanya katalis akan meningkatkan laju reaksi. Nah, kita yang keenam di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. Laju reaksi bervariasi tergantung pada zat yang akan bereaksi. Reaksi asam atau basa, pembentukan garam, dan pertukaran ion biasanya merupakan reaksi yang cepat. Ketika pembentukan ikatan kovalen terjadi antara molekul dan ketika molekul besar terbentuk, reaksi cenderung lebih lambat. Sifat dan kekuatan ikatan dalam molekul reaktan yang sangat mempengaruhi laju transformasi menjadi produk. Keadaan fisik zat yang bereaksi penting dalam menentukan reaktivitas genangan bensin cair dan terbakar dengan lancar. Tetapi uap bensin dapat terbakar secara eksplosif. Fosfor putih dan fosfor merah adalah bentuk padat yang berbeda. Dari unsur fosfor putih menyala saat terpapar oksigen di udara. Sebaliknya, fosfor merah dapat disimpan dalam wadah terbuka untuk jangka waktu yang tanpa reaksi yang nyata. Campuran pada K2SO4 dengan Ba2NO2 NO3 tidak bereaksi dengan selama bertahun-tahun, sedangkan campuran cairan akan bereaksi dengan sangat cepat. Kita pindah slide lagi. Nah, hukum laju reaksi berdasarkan ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu konstan, laju reaksi berubah. Menulis ekspansi hukum laju untuk reaksi yang menggambarkan bagaimana laju tergantung pada konsentrasi. Hukum laju ini secara eksperimental ditambahkan untuk setiap reaksi dari pembelajaran tentang bagaimana laju bervariasi dengan konsentrasi. Eksperiensi hukum kecepatan untuk reaksi di mana A, B adalah reaktan yang memiliki bentuk umum. Bisa kita lihat di sini ada keterangannya. Laju sama dengan K, berarti kita tetapkan laju reaksi. A sama dengan konsentrasi reaktan. X order reaksi dan reaktan. B kembali lagi ke konsentrasi reaktan. Y order reaksi dan reaktan. Konstata K disebut konstata laju spesifik atau hanya konstata laju. Untuk reaksi pada suhu tertentu, nilai ekspon X dan Y dan konstata laju K tidak memiliki hubungan yang diperlukan dengan koefisien dalam persamaan kimia seimbang untuk keseluruhan reaksi dan harus ditentukan secara eksperimental. Kita pindah. Menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan yang menyatakan kecepatan sebagai fungsi konsentrasi setiap zat yang mempengaruhi laju reaksi disebut hukum laju dan persamaan laju reaksi. Hukum laju reaksi bisa dibuat persamaan antara besarnya laju reaksi dengan besarnya konsentrasi reaktan. Dipangkatkan bilangan yang sesuai sebagai gambaran pada suatu reaksi A, B. Dari data eksperimen dibuat hubungan antara lain reaksi dengan reaktan. Persamaan laju reaksi dapat dinyatakan dengan bisa kita lihat keterangannya. V sama dengan laju reaksi sama dengan K tetapkan laju reaksi. A konsentrasi reaksi. X order reaksi. B konsentrasi reaksi. Y order reaksi juga. Nah, hukum laju reaksi hanya dapat ditentukan dengan eksperimen dan tidak dapat disimpulkan hanya dari persamaan reaksi. Kita pindah lagi ke slide selanjutnya. Nah, menentukan persamaan laju reaksi. Pada percobaan penentuan laju reaksi A tambah 2B, AB2 diperoleh data sebagai berikut. Bisa kita lihat ini data-datanya. Dan A tentukan order reaksi, AB order reaksi total, serta persamaan lainnya. Yang B tentukan nilai K dan reaksi tersebut. Bisa kita lihat ke slide selanjutnya. Bisa dilihat tabel-tabelnya menentukan persamaan laju reaksi. Yang A, data dari ekspresi 1 dan 2. Laju 1, laju 2. K, A sama dengan K1, A1, X, B. Bisa kita lihat nah tadi yang di sini nih. Ini keterangannya. Nanti saya di sini takutnya kurang detail menjelaskan, bisa dilihat dari yang slide ke-7. Ini nih di sini tuh kita bisa lihat ini data eksperimen 1 dan 2. Nah, bisa kita simpulkan seperti ini. 1 nih bisa kita simpulkan seperti ini. Jadi semuanya sudah ada di slide. Saya takutnya kurang bisa menjelaskan juga, bukan takut kurang bisa menjelaskan sih, takut kurang detail. Jadi seperti inilah keterangan-keterangan dan contoh-contohnya. Nah, menentukan persamaan laju reaksi masih sama seperti yang di awal. Cuma kita ini sepertinya 2,16 X 10 pangkat 2 per 3
0,24 X 10 pangkat 2 sama dengan 0,2 per 0,3 Y. Y itu order reaksi ya. 2/3 sama dengan 2/3 Y. Nah, kita bisa lihat dari tabel dan data dari ekspresi 3 dan 5 bisa dapat kita lihat seperti ini ya. Dan kita ke slide selanjutnya. Menentukan persamaan laju reaksi. Nah, menentukan nilai K laju K A1 2 B1 1,20 X 10/3 sama dengan K 0,120,1 1,20 X 10-3 sama dengan K 10-1 2 10-1. Bisa kita simpulkan seperti ini nih. Yang V itu apa keterangan seperti di slide yang ketujuh itu saya kurang bisa menjelaskan secara detail, jadi bisa dilihat dari slide, semuanya ada di slide. Nah, sepertinya seperti itu saja mungkin dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih sama-sama belajar, masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan juga, mohon dimaafkan ya. Jadi semuanya sudah ada di slide ya, dari mulai keterangan, dari contoh ini. Apabila saya kurang detail atau kurang apa bisa dilihat dari slide-nya aja. Nah, dari sini, dari awal, dari sini, ini mungkin dari sini. Nah, mungkin segitu saja sih dari saya. Nah, ini dari keterangan-keterangannya, dari rumusnya. Mungkin seperti ini dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Apoy. Ini gimana cara nyimpennya anjir? Mana ke mana deh? Ini kan udah, ya udah aing paus ya. Mana? Nah, udah aing paus. Atau silang deh silang. Ini silang. Iya, stop. Stop. Itu tuh, itu masih ada. Anjir belum kematiin.